بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang muqaddimah. Hari ini kita mulai masuk ke dalam kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif memulai kitabnya dengan basmalah. Ya. Dan ini adatnya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita tidak akan komentari bismillah, basmalah, hamdalah, dan salawat. Ya, meskipun di dalam basmalah, hamdalah, dan salawat itu ada pembahasan majaz, tapi kurang tepat kita menjelaskannya sekarang karena kita belum mempelajari majaz. Ya, bisa jadi nanti di akhir, ya, atau pada kitab tingkatan selanjutnya kita akan bahas. Ya. Hadhihi risalatun. Hadhihi itu adalah isim isyarah. Hadhihi itu isim isyarah dan dia untuk menunjukkan isim isyarah yang dekat lil qarib dan juga sesuatu yang hissi, sesuatu yang hissi. Risalatun. Ya. Risalatun di sini yang dimaksud adalah amrun maknawi, yaitu sesuatu makna yang ada di otak muallif. Ya, yang dimaksud dengan risalah. Nah, berarti antara hadhihi dengan risalah di sana ada majaz. Ya, karena hadhihi seharusnya untuk sesuatu yang hissi, tetapi dia ditunjukkan kepada sesuatu yang maknawi. Nah, kemudian latifatun. Ya, latifah itu asalnya maknanya adalah syafaf. Syafaf itu sesuatu yang terlihat jelas. Ya, seperti ini warna air ini warna syafaf. Ya, latifah, saghirah maksudnya. Ya, latifatun. Ya. Fi bayanil majazi wat tashbihi wal kinayah. Ya. Saya sengaja tidak menguraikan panjang lebar majaz di hadhihi karena belum waktunya. Ya. Fi bayanil majazi wa tashbihi wal kinayah. Dalam menjelaskan majaz, tashbih dan juga kinayah. Oke. Masyhur bagi kita di dalam kitab yang membahas tentang ilmu bayan, pembahasan tashbih itu didahulukan daripada pembahasan majaz. Begitu juga daripada pembahasan kinayah. Ya, buku apa saja yang kita buka, ketika kita membuka buku di dalam ilmu bayan, pasti pembahasan tasbihnya lebih dahulu. Ya, kenapa pembahasan tasbih seharusnya didahulukan daripada pembahasan majaz? Harusnya pembahasan tasbih itu didahulukan daripada pembahasan majaz. Karena majaz itu, salah satu jenis majaz adalah isti'arah. Ya, isti'arah adalah majaz yang melupakan salah satu daripada rukun tasbih. Ya, isti'arah itu asal atau mabna daripada isti'arah itu adalah tasbih. Ya. Nah, asal itu harusnya didahulukan daripada yang setelahnya. Ya. Tetapi di sini musannif membaliknya. Antum buka aja, misalnya kita buka Talkhisul Miftah atau buka Durusul Balaghah. Pembahasan tasbih itu pasti lebih dahulu daripada pembahasan majaz. Ya. Kenapa? Karena majaz, untuk memahami majaz itu memerlukan tasbih, memerlukan pemahaman terhadap tasbih. Tetapi di sini musannif mengakhirkan pembahasan majaz, pembahasan tasbih dan mendahulukan majaz. Yang seperti itu harus ditanya. Kenapa musannif melakukan hal seperti itu? Karena itu bukan kebiasaan. Ya, kebiasaan para ulama ketika mereka menulis ilmu bayan, itu pasti mendahulukan tasbih. Tasbih, majaz, baru kinayah. Nah, musannif di sini membalik. Kenapa beliau lakukan seperti itu? Nah, beliau mendahulukan majaz. Imam Dardir mendahulukan majaz itu sebagai isyarah. Ya, sebagai isyarah bahwasanya kitab beliau ini itu sebagai madkhal, sebagai pengantar. Jadi kitab Tuhfatul Ikhwan itu sebagai pengantar kepada kitab yang lebih rumit, yaitu risalah
As-Samarqandiyah. Ya, risalah As-Samarqandiyah fi tahqiqi ma'anil isti'arah. Ya, dalam menjelaskan tahqiq tentang makna-makna isti'arah. Ya. Jadi kitab Tuhfatul Ikhwan ini adalah tangga untuk kita memahami risalah isti'arah. Dan risalah isti'arah itu menjelaskan tentang majaz. Karena isti'arah majaz. Ya. Oleh sebab itu, maka berarti majaz adalah pembahasan yang paling penting di dalam kitab ini. Ya, karena majaz pembahasan yang paling penting di dalam kitab ini, maka oleh Syekh Dardir didahulukan sama beliau. Ya, didahulukan sama beliau. Karena kata beliau inti pembahasannya adalah ini. Inti pembahasan kita adalah di bagian majaz ini. Sedangkan pembahasan tasbih, kemudian pembahasan kinayah, pembahasan majaz mursal, nanti majaz yang lain, majaz akli, itu adalah mukmilah, sebagai penyempurna saja. Ya, sedangkan pembahasan intinya adalah di pembahasan isti'arah. Nah, karena itu beliau dahulukan pembahasan majaz. Ya. Fi bayani al-majazi wa tashbihi wal kinayah. Ya. Ala sabilil ikhtisar. Ya, ala sabilin huwal ikhtisar. Nah, idhofahnya idhofah bayaniyah. Ay ala tariqin, sabil bermakna tarik, dengan cara al-ikhtisar. Ikhtisar itu taqlilul alfaz wa taktsirul ma'ani. Ya, lafaznya sedikit tapi maknanya tetap diusahakan banyak. Itu namanya ikhtisar. Wal iqtisar. Ikhtisar itu adalah mencukupkan dengan sebagian taksim saja. Ya, karena beliau tidak menyebutkan semua taksim di sini. Ya, di dalam isti'arah nanti tidak semua taksim isti'arah beliau jelaskan, dan tidak semua mazhab dalam isti'arah beliau jelaskan. Beliau hanya menjelaskan mazhab jumhur atau mazhab kaum saja, tidak menjelaskan mazhabnya Sakaki. Ya, tidak menjelaskan mazhabnya Imam Al-Khatib Al-Qazwini. Ya, maka dibilangnya wal ikhtisar, ay ikhtisar ala madhabil qaum. Ya, jadi matan ini hanya ikhtisar, menjelaskan isti'arahnya hanya berdasarkan satu mazhab saja, bukan perbedaan dengan mazhab yang lain. Ja'altuha hadhihi risalah, saya jadikan risalah ini tuhfatan, sebagai hadiah. Ya. Lil ikhwan, ay lis sahib, ya, lil ashab. Ikhwan kemarin bermakna sahib, ya, lil ashab. Dha'afallahu li walahum. Dha'afallahu li. Ya, sini beliau berdoa. Dha'afa, jumlahnya jumlah khabariyah. Dha'afallah, ya. Kemarin di di sorof kita belajar wazan fa'ala, ya, bermakna litaksir. Ya, dha'afa di sini wazannya fa'ala, berarti litaksir. Semoga Allah melipat gandakan. Ya, tapi jumlahnya sebenarnya jumlah khabariyah, ya, fi'il dan fa'il, tapi di sini bermakna insya'iyah. Ya, bermakna doa. Da'afallahu li walahum al-ujura. Ya. Ay Allahumma dha'if. Semoga Allah melipat gandakan. Maknanya seperti itu. Ya. Jadi kita belajar ini namanya majaz. Majaznya majaz murakkab. Ya, majaz murakkab itu adalah salah satu bagian dari majaz. Ya. Ini majaz. Mengucapkan jumlah khabariyah tapi maksudnya adalah jumlah insya'iyah. Dha'afallahu li walahum. Nah, di sini beliau mendahulukan diri beliau sendiri. Dan memang seperti itu harusnya berdoa. Ya, berdoa itu tidak dianjurkan itsar, mendahulukan orang lain. Tapi berdoa itu dianjurkan doakan diri sendiri dulu baru mendoakan orang lain. Dha'afallahu li walahum al-ujura. Semoga Allah melipat gandakan al-ujur. Al-ujur itu adalah balasan fi muqabilil amal. Al-jaza fi muqabilil amal. Balasan, tapi balasan itu terjadi setelah kita melakukan sebuah kebaikan. Ya, jadi balasan yang dilakukan karena kita melakukan sesuatu kebaikan, itu namanya ujur. Tapi kalau ihsan itu balasan atau pemberian dari Allah, baik kita melakukan amal atau tidak melakukan amal. Ya, misalnya apa? Misalnya penglihatan. Penglihatan itu Allah memberikan kepada kita. Ya, dan diberikan juga kepada orang kafir. Ya, berbuat baik atau tidak berbuat baik itu tetap diberikan. Nah, itu namanya ihsan. Jadi ihsan ini lebih umum. Ya. Ujur itu bagian dari ihsan. Ya, ujur ini bagian dari ihsan. Tetapi ujur itu lebih khusus. Ujur itu adalah balasan yang berdasarkan amal. Ya, sedangkan ihsan itu adalah pemberian Allah kepada kita atau kepada siapapun tanpa didahului oleh amal. Didahului atau tanpa didahului. Itu namanya ihsan. Ya. Kemudian i'lam. Ini sama kayak di sorop kemarin. I'lam. Ya. Fi'il amar. Ya. Fi'il amar seharusnya
untuk muayyan. Tetapi di sini maksudnya adalah untuk semua, siapa saja. Ya, berarti ada majaz di sana. Ya, nanti majaznya namanya majaz mursal. Alaqahnya alaqah al-itlaq wa taqyid. Beliau menyebutkan lafaz muqayyad tapi maksudnya adalah bermakna mutlak tanpa dibatasi oleh satu mukhatab. Tapi yang diinginkan adalah semua mukhatab. Itu namanya alaqahnya itlaq wa taqyid. Beliau menyebutkan lafaz muqayyad karena i'lam muqayyad untuk satu orang. Ya, tapi yang beliau maksudkan adalah semua orang. Ya, berarti mutlak anit taqyid. Ya. Nanti kita belajar rincian daripada majaz mursal. I'lam. Ya. Annal majaza, bahwasanya majaz imma an yakuna fil isnad. Majaz itu bisa terletak di dalam isnad. Ya. Wa imma fil kalimah, bisa di dalam sebuah kalimat. Wa imma fil murakkab, atau di dalam sebuah kalimat murakkab. Ya. Al-majaz. Al-majaz ini adalah lafzun mustarak. Ya, lafzun mustarak itu adalah satu lafaz yang memiliki banyak makna dan maknanya semuanya hakiki. Ya, satu lafaz mempunyai banyak makna sama-sama hakikah. Itu namanya lafzun mustarak. Ya. Ketika disebutkan kata majaz, ya, majaz itu bisa untuk menunjukkan al-majaz al-aqli, ya, atau al-majaz al-lughawi. Ya. Jadi dia adalah lafzun mustarak antara majaz aqli dan antara majaz lughawi. Ya. Majaz aqli ini yang disebut dengan majaz fil isnad tadi. Imma an yakuna fil isnad. Ya. Majaz lughawi ini terbagi dua. Ya. Ini terbagi dua. Majazun fil kalimah dan majazun fil murakkab. Ya. Jadi sebenarnya taksim musannif mentaksim majaz kepada majaz fil isnad, fil kalimah dan fil murakkab. Kalau kita ingin taksim yang lebih umum, majaz itu ada majaz aqli, ada majaz lughawi. Majaz lughawi terbagi dua, majaz fil kalimah dan juga majaz fil murakkab. Ya. Majaz fil kalimah itu terbagi dua. Melihat kepada musyabbah dan melihat kepada alaqahnya. Ya. Kalau alaqahnya musyabahah, nama majaznya adalah isti'arah. Ya, isti'arah. Ini alaqah musyabahah. Kalau alaqahnya musyabahah, namanya isti'arah. Ya. Kalau alaqahnya ghairu musyabahah, namanya majazun mursalun. Ya. Ini alaqahnya ghair musyabahah. Ya. Isti'arah itu contohnya seperti apa? Ya. Misalnya kita bilang itu asadan yakhtub. Ya. Ra'aitu asadan yakhtub. Nah, lafaz asad. Satu lafaz asad. Makanya kita bilang letak majaznya. Kalau kita ditanya, ra'aitu asadan yakhtub, di mana letak majaznya? Ya, jawabannya adalah di lafaz asad. Kenapa? Karena letak majaznya fil kalimah. Ya, karena letak majaznya fil kalimah. Ya. Ketika kita bilang ra'aitu asadan yakhtub, letak majaznya adalah di asad. Kenapa? Karena asad ini adalah majaz dari ar-rajul asy-syuja'. Yang dimaksud dengan asad ini bukan makna hakikinya lagi, bukan hayawan muftaris. Kan asad punya makna asli, yaitu hayawan muftaris, binatang buas. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah rajul syuja'. Ar-rajul asy-syuja'. Ketika kita bilang ra'aitu asadan yakhtub, saya sedang lihat singa sedang berkhutbah. Ya. Kata singa di sini itu bukan lagi bermakna hakiki. Kenapa bukan lagi bermakna hakiki? Karena ada lafaz yang memalingkan kata asad dari makna hakikinya.
Apa lafaz itu? Yaitu yaktub. Jadi kata yaktub ini memalingkan kata asad ini dari makna hakikinya. Karena asad yang hakiki itu tidak ada yang berkhutbah. Ya, kalau asad berkhutbah ya nggak ada yang berkhutbah. Ya. Nah, jadi letak majasnya di dalam satu kalimat, yaitu di dalam satu kata yaitu asad. Nah, begitu juga dengan majas mursal. Majas mursal. Ya. Ketika kita bilang ya, ini arani asiru ya, khamra. Ya. Kata khamar di sini maksudnya adalah bukan minuman yang memabukkan. Ya. Khamar kan artinya adalah minuman yang memabukkan. Tetapi yang dimaksud dengan kata khamar di sini adalah inab. Ya, satu kata. Khamar di situ maksudnya adalah inab. Kenapa kita bilang yang dimaksud dengan khamar di sini adalah inab? Karena ada kata-kata aksiru. Saya memeras. Ya, yang bisa diperas itu anggur, inab, atau khamarnya. Yang sudah jadi air, anggurnya. Ya, yang bisa diperas itu adalah anggurnya. Berarti kata khamar di sini bukan ala hakikatihi. Satu kata khamarnya. Ya, tapi makna asiru maknanya masih asli. Ya, asiru khamran ay asiru enaban sayakunu khamran. Saya memeras anggur yang akan menjadi khamar. Ya, nanti alakahnya alakah ma sayakun. Ya, majasnya majas mursal. Kita dengarkan orang azan dulu. Coba lihat bukunya sebentar. Ya. Nah, itu letak majasnya, isti'arah dan majas mursal. Letak majasnya sama-sama dalam satu kalimat. Ya. Di isti'arah di asad, di majas mursal di satu kata khamar. Ya, jadi isti'arah dan majas mursal itu letak majasnya adalah fil kalimah, dalam satu kalimat. Apa bedanya isti'arah dengan majas mursal? Beda isti'arah dengan majas mursal adalah di alaqahnya, di hubungan antara makna hakiki dengan makna
makna majazi. Ini ada makna hakiki, ini ada makna majazi. Nah, hubungan isti'arah antara makna hakiki dengan makna majazi itu hubungannya selalu musyabahah. Selalu keserupaan. Antara rajul syuja' dengan asad itu ada keserupaan. Dari mana? Di sajaahnya. Tanpa adanya keserupaan kita nggak boleh memakai lafaz asad untuk menunjukkan rajul syuja'. Nah, adapun di dalam majaz mursal alaqahnya yang penting ghairu musyabahah. Dan para ulama menyebutkan alaqahnya sampai 35 alaqah. Bentuk alaqahnya di dalam majaz mursal. Biasanya yang menyebutkan banyak alaqahnya setelah ulama balaghah itu ulama usul fikih. Ya, ulama usul fikih itu banyak istidrak alaqah. Ya. Nah, tapi yang penting di majaz mursal itu alaqahnya adalah alaqah ghairul musyabahah. Tapi kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah letak majaznya sama-sama di dalam satu kalimat. Ya, fil kalimah. Ya, dalam satu kalimat. Kalau kita bilang ra'a itu hakikah, ta itu hakikah, asadan itu majaz, yakhtub itu hakikah secara lafaznya. Isnad ra'a kepada tu itu hakikah. Ya. Antara ra'a itu dengan asad itu juga ada isnad, namanya isnad fa'il isnad fi'il kepada maf'ulnya. Ya kan ada isnad. Ya, tapi isnadnya juga isnad hakiki. Dan letak majaznya cuman di kalimatnya. Oke. Kemudian ada yang namanya majaz fil murakkab. Ya. Majaz fil murakkab juga terbagi dua. Ya. Ada yang namanya isti'arah tamtsiliyah. Ya. Isti'arah tamtsiliyah, dan ada yang namanya majaz murakkab. Ya. Majaz fil murakkab namanya majaz murakkab. Atau para ulama kadang tidak memberikan dia nama. Ya, tetapi karena letaknya di murakkab ya udah dikasih nama majaz murakkab. Ya. Misalnya kita bilang ya, mu'alif kitab misalnya Al-Imamud Dardir, ya. Setelah menyebut Imam Dardir kita bilangnya radhiyallahu anhu. Ya. Radhiyallahu anhu itu jumlah khabariyah. Ya, jumlah khabariyah. Jadi kadang ada orang protes. Ya. Kita hanya boleh mengucapkan radhiyallahu anhu itu kepada para sahabat. Kenapa? Karena Allah mengkhabarkan para sahabat itu dengan radhiyallahu anhum wa radu'an, ya kan? Ya, sedangkan Imam Dardir itu tidak ada ayat ataupun hadis, ya, Al-Quran ataupun hadis yang mengabarkan bahwasanya Imam Dardir itu radhiyallahu anhu. Kenapa kita boleh mengucapkan? Kafir kita. Kenapa? Ya. Jawabannya simpel. Ya, kata radhiyallahu anhu itu jumlahnya jumlah khabariyah. Kita tidak sedang mengkhabarkan orang, tetapi maknanya makna insya'i. Radhiyallahu anhu maknanya adalah mendoakan, ai Allahumma rda anhu. Jadi ketika kita bilang Al-Imamud Dardir radhiyallahu anhu, ai Allahumma rda anhu, semoga Allah merahmatinya. Ya, siapa yang melarang orang mendoakan kerahmatan? Enggak ada. Tapi karena dia hanya memahaminya setiap kata itu literally aja, pasti hakikah. Ya, enggak ada kemungkinan yang lain. Akhirnya menyalahkan orang. Ya. Radhiyallahu anhu itu namanya majaz murakkab. Kenapa majaznya majaz murakkab? Karena majaznya di sini. Bukan di kata radhiya. Kata radhiya tetap. Kata Allah juga tetap. Tapi letak majaznya adalah secara keseluruhan, satu tarkib. Ya. Satu tarkib radhiyallahu anhu itu jumlah khabariyah, tapi maknanya adalah makna insya'iyah. Ya. Begitu juga di kata alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu nanti jumlahnya jumlah khabariyah, tapi maknanya makna insya'iyah. Ya. Ya, tapi kita nggak jelaskan itu karena panjang. Ya. Dan itu banyak nanti kita jelaskan. Ya. Ini yang penting kita paham satu contoh dulu. Ya. Majaz murakkab itu letak majaznya bukan dalam satu kalimat, tapi dalam satu jumlah keseluruhan. Ya, dalam satu jumlah keseluruhan. Ya. Isti'arah tamtsiliyah, ya, seperti ketika kita melihat orang ragu-ragu kemarin, ya, kita bilang ini araka tuqaddimu rijlan, ya, wa tu'akhiru ukhra. Ya. Atau biar kalian yang contoh yang kalian selalu ingat adalah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu contoh isti'arah tamtsiliyah. Ya, contoh isti'arah tamtsiliyah. Letak majaznya bukan di kata-kata istawa sendirian, tapi di kata-kata secara keseluruhan dari Ar-Rahman sampai 'alal arsy istawa. Itu menunjukkan keagungan Allah. Ya. Di Ar-Rahman 'alal arsy. Nah, itu namanya majaz
majaznya fil murakkab, bukan dalam satu kata, tapi dalam satu jumlah secara keseluruhan. Nah, paham ya bedanya? Ya, jadi harus bedakan majaz fil kalimah berarti letak majaznya ada dalam satu kalimat saja. Ya, kalau majaz fil murakkab berarti letak majaznya dalam satu jumlah keseluruhan. Ya. Nah, majaz fil murakkab ini sama alaqahnya juga alaqah ghairul musyabahah. Jadi ini miripnya adalah majaz mursal, miripannya. Isti'arah tamsiliyah itu adalah majaz fil murakkab tapi alaqahnya musyabahah. Tapi alaqahnya musyabahah. Kemudian ada yang namanya majaz aqli atau majaz fil isnad. Ya. Ketika kita bilang anbata ar-rabi'u al-baqla. Ya. Kalau kita perhatikan satu kata per kata, kita perhatikan kata anbata misalnya. Kalimat anbata menumbuhkan, makna kalimatnya hakiki. Kita melihat kata ar-rabi', kalau kita maksudkan dia adalah musim semi, maknanya adalah hakiki. Al-baqla, sayur-sayuran, maknanya juga hakiki. Dalam lafaznya tidak ada terjadi majaz di dalam lafaznya. Ya, tetapi majaznya terjadi di proses penyandarannya. Ya, proses penyandaran inbat ke rabi'. Ya. Kenapa kita bilang seperti itu? Anbata menumbuhkan. Kita artikan di sini musim semi telah menumbuhkan sayur-sayuran. Karena memang di musim semi itu buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian pohon-pohonan, mereka tumbuh. Karena memang musimnya musim semi. Berarti kita di sini sedang menyandarkan fiil kepada zamannya. Dan itu boleh secara majaz. Ya, nah, menyandarkan fiil kepada zamannya ini majaz. Tapi majaznya letaknya di isnad, di proses penyandarannya ini, bukan di dalam lafaznya. Lafaznya masing-masing kata anbata, kata rabi, kata bakal, semuanya hakikah. Ya, lafaznya hakikah lughawiyah bahasanya. Ya, jadi ada hakikah lughawiyah, nanti ada hakikah akliyah. Ya. Nah, di mana terjadi majaznya adalah menyandarkan inbat kepada rabi. Karena yang menumbuhkan sesungguhnya adalah Allah. Ya. Harusnya kita bilangnya anbatallahul baqla fir rabi'. Ya, Allah menumbuhkan sayur-sayuran itu pada musim semi. Ya. Ya, jadi letak majaznya ada di isnad. Ya, majaz akli itu letak majaznya ada di isnad. Nah, hari ini kita akan bahas dengan detail pembahasan majaz akli ini. Ya. Kemudian ada majaz lain selain majaz akli dan majaz lughawi. Ya. Imam Khatib Al-Qazwini di dalam Tarhisul Miftah beliau bilang selain majaz akli dan majaz lughawi ada itlaq lain, ada makna lain daripada majaz. Ya. Makna lain daripada majaz yaitu majazun bil hazfi wa ziyadah. Ya, majazul hazfi wa ziyadah. Enggak usah pakai bi. Majazu al hazfi wa ziyadah. Ya. Misalnya ketika kita bilang ya, was'alil qaryah. Ya. Was'alil qaryata. Ya, was'alil qaryata. Di sini ada majaz. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa menanyai desa atau kampung. Tidak mungkin. Yang dimaksud dengan was'alil qaryah adalah was'al ahlal qaryah. Ya. Atau ketika kita bilang laisa kamislihi syai'un. Nah, di sini juga ada majaz. Ya. Di dalam was'alil qaryah ini namanya majazul, ada majazul hazfi. Ya, ini namanya majazul hazfi. Di dalam laisa kamitslihi syai'un ini namanya majaz ziyadah. Karena kenapa? Karena kita mengartikannya laisa, kaf ini bermakna misal, ya kan? Ka dan misal itu maknanya sama. Berarti maknanya adalah laisa mitslihi syai'un. Ya, laisa mitslihi syai'un. Ya, berarti Allah tuh punya misal. Ya, yang tidak ada tuh mislu. Ya kan? Kalau kita tidak bilang di sana ziyadah. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya. Di sini biasanya teman-teman salah paham tentang makna majaz ziyadah dan majazul hasfi. Ya. Ketika kita bilang
was'alil qaryah, ya, atau waja'a rabbuka. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Oke, was'alil qaryah asalnya adalah was'al ahlal qaryah. Waja'a rabbuka, para ulama akidah biasanya menafsirkannya waja'a amru rabbika atau waja'a malaku rabbika. Ya, yang turun itu atau yang datang itu para malaikatnya, bukan Allahnya, ya, atau perintahnya. Ya. Kemudian laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kita bilang kafnya ini zaidah. Kafnya zaidah. Nah, berarti di dalam was'alil qaryah, di dalam waja'a amru rabbika, di dalam laisa kamitslihi syai'un, di dalam was'alil qaryah dan waja'a amru rabbika itu ada hazaf. Ya, di dalam laisa kamitslihi syai'un itu ada ziyadah. Ya, karena laisa kamitslihi syai'un asalnya adalah laisa tanpa ziyadah, maknanya adalah laisa mitslahu syai'un. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, ketika ditanya was'al ahlal qaryah, di mana letak majazul hasfinya? Kita bilang di sini ada majazul hazab. Di sini ada majazul hazab juga. Ya. Di sini ada majazul az-ziyadah. Kalau tadi di dalam ra'aitu asadan yakhtub, ketika ditanya di mana letak isti'arah di situ, kita bisa bilang letak isti'arahnya ada di lafaz asad. Ya. Kalau kita bilang ini arani aksiru khamran, di mana letak majaz mursalnya? Kita bilang di kalimat khamar. Nah, sekarang kita tanya di sini was'alil qaryah. Ya, waja'a rabbuka, di mana letak majazul hasfinya? Ya, di mana letaknya? Yang disifati dengan majazul hasfi itu yang mana? Was'alil qaryah, yang jadi majazul hasfinya yang mana? Ahlunya atau qaryahnya? Ya. Nah, jadi jangan terkecoh dengan kata-kata hazab. Ya. Karena terkecoh dengan kata-kata hazab, biasanya orang bilang was'alil qaryah, letak majazul hasfinya adalah di penghapusan ahl. Ya, atau di penghapusan amr. Padahal bukan seperti itu. Kalau untuk tahu, jangan melihat nama. Kita harus tahu definisinya. Majazul hasfi itu apa definisinya? Majazul ziyadah itu apa definisinya? Nah. Majazul hasfi wa ziyadah itu adalah kalimatun. Definisinya, dia adalah sebuah kalimat. Ya, taghayyara. Kalimatun taghayyara. Hukmu i'rabiha. Sebuah kalimat yang berubah hukum i'rabnya bisa babi, ya, atau bihazfi. Ya, bihazfi. Ini di dalam Talhisul Miftah, bihazfi lafzin au ziyadatihi. Ya. Jadi kalau dengan menghapus lafaz berarti dia majazun bil hazfi, kalau dengan menambah lafaz berarti dia majazun biziyadah. Majazuz ziyadah. Definisinya apa? Majaz bil hazfi wa ziyadah itu adalah sebuah kalimat. Sebuah kalimat taghayyara yang berubah hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya berubah. Kenapa? Ba'nya lisababiyah, bisa babi hasfin. Karena disebabkan adanya penghapusan. Berarti yang jadi majaz adalah lafaz qaryah. Jadi lafaz qaryah kita bilang majazul hasfi. Kenapa? Karena qaryah asalnya adalah was'al ahlal qaryati. Ketika dihapus ahal jadi was'al qaryata. Berarti qaryah berubah hukum i'rabnya. Yang awalnya dia majrur karena mudhaf ilaih menjadi mansub karena maf'ul bihi. Nah, berarti ketika ditanya di mana letak majazul hasfinya, jawabannya adalah di lafaz qaryah. Karena kita bilang majaz bil hasfi itu adalah kalimat, sebuah kalimat. Ya, jadi bukan letak majaz bil hasfinya adalah di penghapusan, enggak. Para ulama enggak ada yang bilang, enggak ada yang mengatakan letak majaznya itu di penghapusan. Tidak. Yang jadi majaz adalah lafaz yang berubah i'rabnya karena adanya penghapusan atau karena adanya ziyadah.
Mislun, ya, kamislihi, misli, sebelum dimasuki kaf, tanpa adanya kaf, dia asalnya laisa mislahu, karena dia khabar laisa. Ya, laisa mislahu syai'un. Ya, syai'un isim laisa. Laisa mislahu syai'un. Dimasuki kaf yang merupakan huruf jar, jadi berubah jadi laisa kamislihi. Perubahannya karena apa? Perubahannya karena ziyadah. Karena perubahannya karena ziyadah, dia dinamai majazuz ziyadah. Tetapi letak majaznya di mana? Tetap di kata-kata misal, bukan di huruf kafnya. Paham ya? Ya, bukan di huruf kafnya. Jadi letak majaznya tetap di lafaz yang berubah karena tambahan kata atau karena pengurangan kata. Ya. Waja'a rabbuka. Asalnya rabbika. Ya. Dihapus amrunya jadi waja'a, asalnya waja'a amru rabbika. Dia jadi mudhaf ilaih. Ketika dihapus amrunya, dia yang jadi fa'il. Waja'a rabbuka. Ya. Jadi letak majazul hasfinya tetap di rabbuk. Kenapa? Karena definisi majazul hasfi adalah sebuah kalimat yang berubah hukum i'rabnya. Ya, yang berubah hukum i'rabnya bisa babi hasfin, karena adanya menghapus sebuah lafaz au ziyadatihi, atau karena kita menambah sebuah lafaz. Ya, paham ya? Majazul hasfi wa ziyadah. Ya, ini tidak ada di Tuhfatul Ikhwan, tetapi ada di Talhisul Miftah, dan dia dikatakan majaz. Kata Imam Al-Qazwini, lil majaz itlaqun ukhra. Ya, ada pengucapan lain dengan makna lain selain daripada majaz akli dan majaz lugawi. Ya. Ya. Nah, berarti kalau kita ketemu kata majaz, ini kemungkinannya imma majaz akli, imma majaz lugawi, imma majaz al-hazfi wa ziyadah. Kalau majaz akli diperhatikan, kalau majaz akli berarti letak majaz akli itu ada di isnadnya. Kalimatnya bisa saja semuanya hakikah. Ya, kalimatnya semuanya hakikah, tapi isnadnya yang majazi. Kalau majaz lugawi berarti dilihat majaz lugawinya fil mufrad atau fil murakkab, fil kalimah atau fil murakkab. Kalau dia fil kalimah berarti yang jadi majaz hanya satu kalimat saja. Kalau fil murakkab berarti secara keseluruhan jumlahnya itu yang menjadi majaz. Nah, majaz akli dan majaz lugawi ini bisa bergabung. Ya, bisa bergabung. Ya. Karena beda i'tibar. Misalnya kita bilang ahya al-arda syababu az-zaman. Ya. Syababu zaman ini adalah majaz. Ya. Dan dia majaznya majaz isti'arah, majaz. Yang dimaksud dengan syababu zaman adalah ar-rabi'. Ya. Lafaz syababu zaman maknanya adalah rabi'. Maknanya adalah musim semi. Ya, karena musim semi itu diserupakan seperti zaman waktu muda, ya. Diserupakan seperti zaman waktu muda. Dari segi kehijauannya, semangatnya, ya, pas waktu musim semi. Ya. Ahya ini juga majaz. Maksud ahya adalah anbata. Nah, kemudian ada isnad antara ahya kepada syabab. Ada isnad. Ya. Nah, isnadnya juga majaz. Berarti di dalam kata ahyal arda syababuz zaman itu ada majaz lugawi, ada majaz akli. Jadi dia bisa bergabung dalam satu kalimat. Ya. Dia bilang kalau ngasih contoh anbatar rabiu al-baklah kurang keren. Dia bilang ahyal arda syababuz zaman. Maknanya apa? Maknanya anbatar rabiu al-baklah. Ya. Tapi dia pengen ada majaz di sana. Ya. Ya. Jadi lafaznya majaz, isnadnya juga majaz. Melihatnya dari sisi yang berbeda. Kalau melihat dari sisi isnad, dia namanya majaz akli. Kalau melihat dari sisi kalimat, dia namanya majaz isti'arah. Ya, dia namanya majaz isti'arah. Jadi melihatnya dari sisi yang berbeda. Ya. Dan itu bisa digabungkan. Paham ya?
Nah, ini semua tentang majas. Ya. Sampai sini selesai pembahasan majas. Ya, udah habis. Kitabnya hatam harusnya. Ya, tinggal pendetailannya aja. Ya, tinggal pendetailannya aja lagi. Ya. Oke, kita baca. Nah, alam. Ketahuilah annal majaza, bahwasanya majaz itu imma. Ya, imma ini menunjukkan lit tafsil. Ya, bahwasanya majaz itu ada banyak bentuknya. Imma an yakuna fil isnad. Majaz itu bisa terjadi di dalam sebuah isnad, wa imma fil kalimah, atau di dalam sebuah kalimat, wa imma fil murakkab, atau di dalam sebuah jumlah murakkab. Yang ini dua namanya majaz. Ya. Ini namanya majaz akli. Ya. Yang ini namanya majaz, dua ini namanya majaz. Ya, majaz lughawi. Ya. Kenapa dikatakan majaz akli dan majaz lughawi? Ya. Majaz akli dikatakan majaz akli karena yang berperan mengetahui ada terjadinya majaz di sana itu adalah akal. Hanya akal saja. Ketika dibilang anbatar rabi'u al-baqlah, ya, musim semi telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Atau kalau kita bilang di dalam kata rabi itu ada majaz, maksud rabi adalah hujan. Bisa juga kita bilang anbata ar-rabi'u ay al-matar. Hujan telah menumbuhkan sayur-sayuran. Itu juga majaz, karena yang menumbuhkan sesungguhnya adalah Allah, bukan hujan. Nah, jadi kita tahu letaknya majaz di sana dengan apa? Hanya dengan akal. Karena kalau kita melihat lafaznya, per lafaz semuanya hakikat. Ya. Nah, kalau majaz lughawi, kenapa dikatakan majaznya lughawi, majaz secara bahasa? Karena yang berperan di sana selain akal ada bantuan dari bahasa, dari lughah. Ya, dari lughah. Kalau kita bilang ra'aitu asadan yakhtu. Asadan di sana asli secara bahasa dia menunjukkan makna singa. Tetapi dia tidak bisa dipaksa untuk menjadi makna singa. Kenapa? Karena ada kata yakhtu. Kata yakhtu itu memalingkan asad itu pasti bukan asad hakiki. Karena asad hakiki itu tidak bisa berkhutbah. Ya, jadi ada peran bahasa di sana. Ya, makanya dia dikatakan majaz lughawi. Ya, nanti kita bahas detailnya. Ya. Fal majazu fil isnad. Majaz fil isnad itu apa? Atau majaz akli itu apa? Huwa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu limulabasatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadi ila ma huwa lahu. Ya. Al majaz al aqli, ya, huwa isnadul fi'li au ma fi maknahu, ya, ila ghairi ma huwa lahu limulabasatin ma'a qarinatin mani'atin maqarinatin mani'atin min apa? Maqarinatin mani'atin min iradatil makna min iradati al isnad ila ma huwa lahu. Ya. Nah, di sini ada beberapa kata yang harus kita pahami. Ya. Pertama adalah isnadul fi'li, kata isnad. Ya, sampai sini. Au ma fi maknahu. Apa yang dimaksud dengan maknal fi'il? Ila ghairi ma huwa lahu. Ya. Limulabasatin, apa itu mulabasah? Ma'akarinatin maniatin, ya, dan qarinah mani'ah. Ya, berarti ada beberapa kata yang perlu kita pelajari. Ya. Ya. Isnadul fi'li. Isnad itu apa? Isnad itu adalah dhammu kalimatin, ya, walau hukman ila
ukhra, ai ila kalimatin ukhra. Ya. Walau hukman juga. Dhammu kalimatin walau hukman ila ukhra ai ila kalimatin ukhra walau hukman bihaitsu yufid. Dan dia memberikan faedah. Bihaitsu yufid. Atau ala wajhin. Bihaitsu itu bisa kita bilang ala wajhin. Ala wajhin yufid. Dan dia memberikan sebuah faedah, ya. Dhammu kalimatin. Kita menyandarkan sebuah kalimat, ya. Ila ukhra, ila kalimatin ukhra. Misalnya kita bilang jaa Zaidun. Ya, ini namanya isnad. Kita menyandarkan kata jaa kepada Zaid. Ini namanya isnad. Atau kita bilang ar-rajulu al-alimu. Kita menyandarkan sifat alim kepada mausufnya yaitu rajul. Ini juga namanya isnad. Ya, menyandarkan. Ya. Kita akan menggabungkan dua kalimat, dhammu kalimatin ila ukhra. Ya. Menggabungkan satu kalimat kepada kalimat yang lain. Kemudian dia memberikan faedah. Ya. Atau kita bilang ulamu Zaidin. Ya, ini juga isnad. Ya. Meskipun yang memberikan faedah tambah cuman yang pertama. Ya. 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 Walau hukman apa maksudnya? Walau hukman adalah jumlah yang dihukumi seperti kalimat. Dia jumlah, tapi dihukumi seperti kalimat. Misalnya kita bilang la ilaha illallah. Lalu diberi khabar kanzun min kunuzil jannah. La ilaha illallah ini jumlah. Khabarnya mufrad kanzun. Sedangkan di nahwu kita belajar kalau mubtadanya mufrad, khabarnya harus mufrad. Ya. Di sini ya, jumlah itu juga tidak bisa jadi mubtada, ya. Di sini ditakdirkan la ilaha illallah ini takdirnya adalah kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Nah, berarti dia kalimah hukman. Kalimah secara hukmi. Sebenarnya dia jumlah, tapi dia dihukumi sebagai kalimat. Nah, ini juga dinamakan isnad. Ya. Pembahasan isnad itu di nahwu. Ya. Ya. Di dalam ukhra begitu juga. Yang ukhranya bisa ukhra di sini kan maksudnya ila kalimatin ukhra. Ai walau hukman, kalimatin ukhranya bisa mufrad, bisa juga secara hukum. Ya. Saya kita bilang Zaidun abuhu qaimun. Abuhu qaimun ini jumlah. Kita sandarkan kepada si Zaid. Ya. Nah, isnad itu harus kalimah atau fi hukmil kalimah. Abuhu qaimun ini bisa ditakdirkan menjadi qaimun. Ya. Qaimul ab ini mufrad. Ya. Karena dia namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Ya, di sini mufrad yang bermakna mufrad lawannya jumlah. Nah, ini berarti dhammu kalimah ila kalimatin ukhra hukman. Ya, kalimat yang lain tapi kalimat yang lainnya tuh hukum, secara hukmi. Ya. Jadi isnad itu bisa menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, seperti ja'a Zaidun atau ar-rajulul alimu atau ghulamu Zaidin, atau menggabungkan satu kalimat secara hukmi kepada kalimat lain yang hakiki, atau menggabungkan satu kalimat yang hakiki kepada kalimat lain yang hukmi. Jadi hukminya bisa di awal bisa di akhir. Ya, semuanya dibilang isnad. Ya. Nah, tapi definisi ini adalah definisi isnad tam. Ya, definisi isnad tam. Di dalam majaz itu terjadi pada isnad tam dan isnad naqis. Ya, nanti majaz itu terjadi di isnad tam juga di isnad naqis. Ya, terjadi di isnad tam dan di isnad naqis. Jadi jangan terkecoh dengan definisinya. Ya. Jadi kalau kita pengen definisinya yang naqis apa? Isnad itu adalah dhammu kalimatin ila ukhra. Ya. Yang penting kita menggabungkan dua kalimat. Di situ sudah ada makna isnad. Ya. Bihaitsu yufid di sini ifadahnya bisa ifadah naqis atau ifadah tam. Ya. Jadi isnad naqis juga tetap masuk di dalam definisi majaz. Ya. Majaz akli itu adalah isnadul fi'li, menyandarkan fi'il. Ya.
ila ghairi ma, ya, ila ghairi syai'in, ila ghairi syai'in, kepada yang bukan sesuatu. Huwa al fi'lu, huwanya kembali ke fi'il atau makna fi'il, lahu ay lidzalika syai', lahunya kembali ke ma, lidzalika syai', ya. Apa maksudnya? Majaz akli, ya, sebelum kita menjelaskan makna fi'il, majaz akli itu adalah menyandarkan fi'il kepada ila, isnadul fi'li, menyandarkan fi'il ila kepada ghairi ma, ila ghairi syai'in, kepada yang bukan. Huwa al fi'il, lahu, fi'il itu untuk syai' ini. Maksudnya apa? Menyandarkan fi'il bukan kepada haknya. Sederhananya seperti itu. Menyandarkan fi'il ila ma ghairu haqqihi an yusnad ilaih. Misalnya, ya, fi'il yang mabni lil ma'lum, ya, al mabni lil ma'lum, ini seharusnya disandarkan kepada fa'il, ya kan? Kepada al fa'il. Nah, fi'il yang mabni lil ma'lum seharusnya diisnadkan kepada fa'il. Ya. Kalau kita mengisnadkan fi'il yang mabni lil ma'lum kepada maf'ul, atau kepada zaman, atau kepada makan, ya, berarti kita sedang isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Karena ma huwa lahunya adalah ilal fa'il. Ya. Nah, maka ketika kita menyandarkan fi'il kepada maf'ul bihi, kepada zaman, atau kepada makan dan lain-lain, nanti ada mulabasahnya, ini namanya majaz. Majaz akli. Ini namanya hakikah akliyah. Ya. Contoh lain, kita contohkan dulu. Ya. Misalnya kita bilang soma Zaidun fin nahar. Ya. Di sini ada fi'il soma. Kita menyandarkan fi'il puasa kepada Zaid. Soma Zaidun. Itu hakikah, karena memang Zaid yang puasa. Ya. Tapi kadang orang Arab itu mereka tidak ingin menyebutkan orangnya. Ya. Lalu mereka pengen menisbahkan siam kepada siangnya. Ya. Zaidnya mereka hapus. Mereka tinggal ganti dengan dhamir. Lalu mereka bilang soma naharuhu. Ya. Soma naharuhu. Atau mereka bilang naharuhu shaimun. Ya. Sini berarti siam yang tadinya disandarkan kepada Zaid, kita sandarkan kepada siang. Ya. Padahal siang itu tidak bisa berpuasa. Ya. Tetapi siang itu zaman terjadinya puasa. Nah, berarti kita sedang menyandarkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Isim fa'il itu semakna dengan fi'il, atau yang semakna dengan fi'il ila ghairi ma huwa lahu, bukan kepada fi'il mabni lil ma'lum, itu bukan kepada fa'il hakikinya. Ya, itu namanya majaz. Ya. Kalau dia mabni, fi'ilnya itu mabni lil majhul. Fi'il al fi'lu al mabni lil majhul. Ya. Fi'il yang mabni lil majhul itu seharusnya dia disandarkan kepada maf'ul. Ya kan? Seharusnya dia disandarkan kepada maf'ul. Ya. Kepada maf'ul. Kalau kita menyandarkan fi'il yang mabni lil majhul kepada yang bukan maf'ul, misalnya kita sandarkan kepada fa'il hakiki, kepada fa'il, atau kepada masdar, ya, maka penyandaran ini namanya majaz. Ya. Ya, penyandaran ini namanya majaz. Ya. Jadi letak hakikat itu cuma ada dua: menyandarkan fi'il mabni lil fa'il atau mabni lil ma'lum kepada fa'il. Ya. Menyandarkan fi'il yang mabni lil majhul kepada maf'ul, itu hakikat. Selain itu majaz. Ya, selain itu majaz. Ya. Oke. Kita ulang. Majaz akli itu adalah isnadul fi'li, menyandarkan fi'il ila ghairi ma huwa lahu, ila ghairi syai'in, kepada yang bukan sesuatu yang fi'il tersebut lahu, bagi sesuatu tersebut.
Ya. Berarti apa? Harusnya fi'il itu bagi si fa'il tapi disandarkannya kepada zaman. Harusnya fi'il itu bagi si fa'il tapi disandarkannya kepada makan. Itu namanya ila ghairi ma huwa lahu. Tapi tetap harus ada alasan, limulabasah. Ya. Karena kalau tidak ada alasan namanya omong kosong. Tetap harus ada alasan. Mulabasah ini apa? Mulabasah ini ada dua tafsiran. Ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan mulabasah adalah al-alaqah baina al-fa'il al-haqiqi wal fa'il al-majazi. Hubungan antara fi'il hakiki dan fi'il majazi. Itu yang dimaksud dengan alaqah. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan alaqah adalah, yang dimaksud dengan mulabasah adalah al-alaqah, sama alaqah juga, al-alaqah baina al-fi'li ya, wal fa'il al-majazi. Hubungan antara fi'il dengan fa'il majazi, al-musahih yang membolehkan, al-musahihu lit tajawuz yang membolehkan kita, atau lil isnad, al-musahihu lil isnad yang membolehkan kita untuk menyandarkan kepada fa'il tersebut. Ya. Mulabasah itu apa? Mulabasah itu hubungan antara fa'il hakiki dengan fa'il majazi. Jadi antara fa'il hakiki dan fa'il majazi harus ada hubungannya yang membolehkan kita, sama kata-kata al-musahihu lil isnad di dua-duanya harus ada, yang membolehkan kita untuk menyandarkan, mengalihkan isnad yang harusnya kepada fa'il diganti kepada maf'ul misalnya, atau diganti kepada zaman, atau hubungan antara fi'il majazi, antara fi'il dengan fa'il majazi. Jadi antara fa'il hakiki dengan fa'il majazi, atau antara fi'il dengan fa'il majazi. Ya. Ya. Dan majaz itu pasti perlu memerlukan qarinah, ma'a qarinatin. Ya. Qarinah itulah yang menghalangi kita dari memahami makna majaz, makna hakikah, dari memahami makna hakikah. Ma'a qarinatin disertai dengan qarinah mani'atin yang menghalangi kita. Ai sarifatin yang memalingkan. Mana mani'ah di sana sarifah yang memalingkan kita min iradatil isnad daripada menginginkan isnad ila ma huwa lahu, ai ilal haqiqi. Ya, ila ma huwa lahu itu lawan dari ila ghairi ma huwa lahu. Ya. Jadi majaz akli itu adalah menyandarkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il ila ghairi ma huwa lahu, kepada sesuatu yang fi'il tersebut bukan haknya disandarkan kepada sesuatu tersebut. Ya. Limulabasatin, lamnya li ta'lil. Kenapa kita boleh menyandarkan kepada bukan aslinya? Limulabasatin, karena adanya hubungan antara fi'il dengan fa'il majazi, atau antara fa'il hakiki dengan fa'il majazi. Ya, karena adanya hubungan. Ma'a qarinatin, tetapi juga tetap harus disertai qarinah. Ya, qarinah itu apa? Qarinah itu adalah sesuatu yang memberitahu kita bahwasanya kalimat tersebut bukan hakikah. Mani'atin yang memalingkan kita, yang menghalangi kita min iradati daripada menginginkan makna, menginginkan isnad ila ma huwa lahu, menginginkan isnad hakiki. Ya. Jadi qarinah ini fungsinya apa? Fungsinya adalah menghalangi kita dari ini, dari menginginkan isnad hakiki. Ya. Seperti di kata-kata anbatar rabi'u al-baqla tadi, ya. Di kata-kata anbata ar-rabi'u al-baqla, atau kita bilang matar aja, anbatal mataru ya, al-baqla. Nah, di sini baru kita bisa bilang ada majaz ketika proses penyandaran inbat kepada matar. Hujan itu telah menumbuhkan sayuran. Ini kita bilang di sini ada majaz kalau yang mengatakannya adalah orang muslim. Ya, karena orang muslim meyakini yang menumbuhkan itu adalah Tuhan, Allah. Ya, bukan hujan. Tetapi kalau orang kafir bilang seperti ini, anbata al-mataru al-baqla, dan dia memang meyakini yang menumbuhkan itu sebenarnya adalah hujan, memang seperti itu keyakinannya,
maka kita katakan itu bukan majaz lagi, tetapi dikatakan hakikah. Jadi qarinahnya di mana di sini? Mengatakan majaz, qarinahnya adalah ketika yang mengucapkan seorang muslim. Ketika yang mengucapkan seorang muslim itu qarinah, bahwasanya menyandarkan, menumbuhkan kepada mata di sini bukan ala hakikatihi, tetapi majaz. Ya. Nanti kita pelajari juga tentang qarinah. Ya. Sisa kata isnadul fi'li au ma fi maknahu. Apa yang fi makna al-fi'l. Ya. Sebelumnya sudah sering kita jelaskan bahwasanya fi'il itu mempunyai dua makna, ya kan? Daraba itu mempunyai dua makna, hadas dan zaman. Ya. Hadas dan zaman. Zaman ini muncul dengan hay'ahnya. Hadas muncul dengan maddahnya. Nah, yang dikatakan ma fi makna fi'il ay ma fi makna jauharil fi'il. Jadi di sini ada mudhaf yang dihapus. Maksud makna fi'il adalah jauhar. Ya. Maksud jauhar adalah maddah. Ya. Ma fi makna fi'il ay ma fi makna maddatil fi'il. Berarti hadas. Yang mengandung makna hadas, bukan mengandung hadas dan zaman. Jadi ketika disebut isim fa'il misalnya, daribun. Isim fa'il ini mengandung makna fi'il. Ya, tapi dia tidak mengandung zaman. Ya, dia cuma mengandung hadas. Isim maf'ul madrubun. Ya. Madrub itu dia mengandung, ketika disebut madrub itu mengandung makna fi'il. Ada makna fi'il di sana. Maksud makna fi'il adalah hadas saja. Bukan hadas dan zaman. Kenapa? Karena hadas itulah jauharul fi'il. Karena dia didapatkan dari jauharnya atau dari maddahnya. Nah, jadi ketika disebut ma fi makna fi'il, maksudnya adalah yang mengandung makna hadas. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, ya. Af'alut tafdil, ya. Masdar, ya. Tentu saja masdar kan mengandung makna fi'il. Begitu juga dengan zarab dan jar. Ya. Zarab dan jar juga mengandung makna fi'il, tapi dilihat dari muta'alaqnya. Ya, dilihat dari muta'alaqnya. Ya. Jadi ketika disebut ma fi makna fi'il, yang dimaksud adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, af'al tafdil, ya. Isim fa'il yang masuk, isim maf'ul, tidak semua mustaqat isim maf'ul. Ya. Sifat musyabbahah, ya. Af'al at-tafdil, kemudian jar wal majrur, dan az-zarf, ya. Masdar terakhir. Nah, ini yang dimaksud yang semakna dengan fi'il atau yang beramal-amal fi'il kalau kita belajar di nahwu. Ya. Ya. Jar dan majrur dan zarab itu mengandung makna fi'ilnya dari segi muta'alaqnya. Kalau sigah mubalaghah termasuk? Hah? Sigah mubalaghah enggak? Sigah mubalaghah. Ya. Isim alat, kemudian isim zaman, isim makan enggak masuk. Ya. Nah, itu definisinya. Ya. Ya. Majaz fil isnad atau majaz fil aqli adalah isnadul fi'li, menyandarkan fi'il, au ma fi maknahu, atau yang semakna dengan fi'il, ila ghairi ma huwa lahu. Ya, kepada sesuatu yang fi'il, huwanya kembali ke fi'il, au fi maknahu, kepada sesuatu yang fi'il atau yang semakna dengan fi'il itu ghairi ma, kepada bukan sesuatu fi'il dan yang semakna dengan fi'il itu lahu, ai lima.
Punya kembali ke ma. Limulabasatin, karena adanya hubungan. Karena ada hubungan antara fa'il hakiki dengan fa'il majazi, atau antara fi'il dengan fa'il majazi. Ma'qarinatin, ya, dengan qarinah mani'ah min iradati al-isnadi ila ma huwa lahu. Ya. Wa yusamma majazan fil isbat. Ya. Dinamakan majazan fil isbat karena letaknya fil isbat. Ya. Meskipun ada fil nafi. Ya. Meskipun ada fil nafi, tetapi sebagian ulama bilang fil isbat di sini bermakna al-ittisaf. Al-ittisaf, sebagaimana Hawashi Mukhtasar Ma'ani bilangnya, makna majaz fil isbat adalah fil ittisaf. Ya. Ittisaf itu bisa ittisaf bil isbat bermakna ijab, bisa ittisaf bil isbat bermakna nafi. Ya, maksudnya di sini mencakup nafi dan penafian, an-nafyu, dan al-isbat. Al-isbat bermakna ijab. Ya. Atau majazan aklian, dinamakan majaz akli karena yang mengetahui adalah akal. Ya. Wa isna dan majazian, dan juga dinamakan isna dan majazian karena letak majaznya ada di isnad. Ya. Karena letak majaznya ada di isnad. Walahu ay walil fi'li wa ma fi ma'nahu mulabasatun syatta. Punya banyak mulabasat. Punya banyak alaqah. Syatta ay mutafarriqah. Makna syatta adalah mutafarriqah. Walahu mulabasatun syatta. Yulabisuz zaman. Fi'il itu dia bisa berhubungan dengan zaman, wal makan dengan makan, wal maf'ul was sabab. Nahu, contoh yang berhubungan dengan zaman adalah naharuhu shaimun. Ya. Naharuhu shaimun. Nah. Oke. Di sini letak majaznya di mana? Di dalam naharuhu shaimun ini ada majaz akli. Di mana letak majaz aklinya? Di dalam isnad saim kepada ya. Isnad saim kepada dhamir mustatir. Huwa di sini. Ya, ingat di dalam majrumiyah saya jelaskan bahwasanya isim fa'il, isim maf'ul itu mengandung dhamir. Ya, mengandung dhamir. Tetapi dia tetap dikatakan khabar mufrad, ya. Nanti di murajaah lagi di bab mubtada dan khabar. Di bagian khabar mufrad dan khabar jumlah kita jelaskan bedanya Zaidun qama dengan Zaidun qaim. Ya. Zaidun qama ini jumlah. Zaidun qaim ini meskipun qaim mengandung dhamir huwa, tapi dia dikatakan mufrad. Ya. Karena ada alasannya di sana. Ya. Bukan di sini lagi tempat jelaskannya. Ya. Silahkan lihat nanti. Tapi yang jelas di dalam shaim itu ada dhamir huwa. Nah, kita perlu untuk menentukan di mana letak majaznya, kita perlu kembali melihat definisinya. Ya. Definisi majaz akli adalah isnadul fi'li, menyandarkan fi'il. Au ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il, ila ghairi ma huwa lahu. Ya. Kalau kita bilang letak majaz akli adalah menyandarkan saim kepada nahar. Saim ini mubtada. Saim ini khabar. Nahar ini mubtada. Berarti kita menyandarkan khabar kepada mubtada. Posisinya seperti itu. Ya. Menyandarkan khabar kepada mubtada itu tidak masuk dalam definisi majaz akli. Karena majaz akli harus menyandarkan fi'il kepada fa'il, atau yang bermakna fi'il kepada fa'il. Ya. Nah, di sini kalau kita bilang, oh di dalam saim ini ada dhamir mustatir huwa, berarti saim ini diisnadkan juga ke dalam dhamir mustatir huwa ini. Huwa ini kembali ke nahar. Berarti huwa ini sebenarnya adalah nahar. Ya kan? Kenapa kita bilang huwa ini sebenarnya adalah nahar? Karena antara mubtada dan khabar itu harus ada rabit. Harus ada pengikat yang memastikan bahwasanya yang saim itu adalah dia, yang mubtada. Mubtada itu adalah khabar itu adalah mubtada. Ya kan? Nah, itu tahu kan alasan kenapa belajar nahwu lebih dulu daripada belajar balaghah.
Ya. Oke, nah berarti letak majaz di sini adalah di ketika kita menyandarkan saim kepada huwa, huwa yang dhamir mustatir. Kemudian huwa ini kembali ke nahar. Ya. Di sini baru masuk definisi majaz akli, isnadul fi'li au ma fi ma'nahu. Saim menyandarkan saim kepada huwa itu menyandarkan makna fi'il kepada fa'ilnya, dan fa'il huwa ini ternyata nahar. Nahar itu ghairu hakiki. Ya kan? Huwa ay an-nahar. Nahar ini ghairu hakiki, berarti ada majaz akli di sana. Ya. Berarti kita menyandarkan saim kepada zamannya. Tapi kalau kita bilang, oh, kan bisa aja menyandarkan isim kepada mubtada. Nggak pernah. Ya, menyandarkan yang semakna dengan fi'il kepada mubtada. Nggak bisa. Ya, yang semakna dengan fi'il itu disandarkannya kepada fa'il, kepada maf'ul. Dia nggak ada mulabasah, nggak ada hubungan antara fi'il dengan mubtada. Itu nggak ada hubungannya. Ya, fi'il itu hubungannya dengan fa'il, dengan maf'ul, dengan zaman, dengan makan, bukan dengan mubtada. Ya, maka di sini kita tidak bisa bilang saim nih. Nah, maka kata Imam Khatib Al-Qazwini dan juga Imam Dardir, di dalam naharuhu saim itu ada dua isnad. Ya, yang pertama isnad khabar kepada mubtada, yang kedua isnad saim kepada dhamir mustatir. Isnad khabar kepada mubtada ini namanya isnad wasitah. Dia tidak disifati hakikah, tidak disifati majaz. Ya. Letak majaznya adalah di sini. Ini yang dikatakan majaz akli. Ya. Menyandarkan saim yang itu adalah makna fi'il, semakna dengan fi'il kepada dhamir mustatir. Ya. Dhamir mustatir fa'ilnya berarti fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya. Tapi ternyata dhamir mustatir ini kembalinya ke nahar, dan nahar itu bukan fa'il hakiki. Berarti dia majaz. Berarti dia majaz akli. Ya. Sedangkan antara saim dengan nahar itu namanya isnad wasitah. Dia tidak disifati hakikah, tidak disifati majaz. Ya. Paham sampai sini? Ini pendapatnya Imam Al-Qazwini. Ya. Pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur, letak majaznya adalah menyandarkan saim kepada nahar. Ya. Tapi mereka tidak mendefinisikan majaz akli dengan isnadul fi'li. Ya, karena di sini tidak ada isnadul fi'li. Tapi mereka mengumumkan isnadus syai'i ila ghairi ma huwa lahu. Ya, syai'i bisa khabar, bisa fi'il. Ya, bahkan nanti bisa yang selain khabar dan selain fi'il. Ya. Lebih luas makna majaz aklinya. Dan itu juga pendapat Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya. Tapi rata-rata buku balaghah, antum mau belajar Jawharul Maknun, belajar Uqudul Juman, belajar Talkhisul Miftah, definisi majaz akli adalah isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu au ma fi ma'nahu. Jadi ketika ditanya seperti itu, dengan definisi yang seperti itu, karena mereka mengikuti mazhab Imam Khatib, itu letak majaznya adalah di menyandarkan saim kepada huwa. Jadi kita di sini menjelaskan mazhab Imam Khatib sebagaimana pendapat beliau. Ya. Mazhab ini dibantah diantaranya oleh Syekh Abdul Mutta'al As-Sa'idi di dalam kitab beliau Bughyatul Idah, hasyiah terhadap atau syarah terhadap Al-Idah. Al-Idah itu matan lain dari Imam Al-Khatib Al-Qazwini. Setelah beliau bikin talkhis itu terlalu ringkas, beliau bikin matan lain yang beliau jadikan kasyarhi. Ya, seperti syarah terhadap Talkhisul Miftah, namanya Al-Idah. Ya. Dan beliau membantah Imam Khatib Al-Qazwini dengan contoh Imam Khatib Qazwini yang lain. Ya. Jadi pokoknya Imam Khatib Qazwini kalau kita membaca Bughyatul Idah itu, di situ beliau mencontohkan, bahkan sebenarnya Imam Khatib Qazwini pun ketika mencontohkan, contohnya sebenarnya tidak ada kemungkinan lain kecuali isnad mubtada kepada khabar atau isnad khabar kepada mubtada. Tidak ada yang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena Imam Khatib Qazwini ketika mencontohkan, beliau contohkannya khaliqul af'ali kulliha huwallah. Ya, mencontohkan isnad hakiki. Ketika beliau mencontohkan isnad hakiki, beliau contohnya khaliqu al-af'ali kulliha. Pakai huwa. Ya.
huwallah. Nah, di sini tidak ada kemungkinan antara khaliq kepada Allah kecuali isnad jumlah khabariyah. Ya, khaliqul af'ali kulliha huwallah. Ya. Ini khabar, ini mubtada. Khaliqul af'ali kulliha huwallah. Allah bisa ditakwilkan enggak? Ya. Seperti fi'il kemudian ada dhamir mustatir, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi satu-satunya di sini isnadnya di sini. Isnad Allah kepada mubtada, isnad khabar kepada mubtada. Ya. Dan ini beliau contohkan di Haqiqah Aqliyah. Ya. Berarti antara mubtada dan khabar itu ada isnad yang disifati dengan haqiqah, ada isnad yang disifati dengan majas. Ya. Nah, tapi mazhab yang masyhur dari beliau yaitu majas aqli itu adalah menyandarkan fi'il kepada yang ghairi ma huwa lahu. Jadi antara khabar dan mubtada itu ada isnad, tetapi isnadnya dinamakan isnad wasithah. Ya, isnadnya dinamakan isnad wasithah. Ya, terus apa contohnya? Coba baca. Nahrun. Ya. Nahrun jarin. Ya. Antara nahrun dengan jarin ini adalah sifat dan mausuf. Ada isnad. Ya. Tapi antara sifat dan mausuf itu juga tidak menjadi isnad majas. Yang dimaksud dengan majas adalah jarin ai huwa. Ya. Karena di dalam jarin, di dalam sifat itu ada dhamir mausufnya. Jarin huwa. Letak majasnya adalah menyandarkan jarin kepada huwa. Kenapa kita bilang tidak boleh bermakna hakiki? Karena yang mengalir itu bukan sungai. Yang mengalir adalah air yang ada di sungai tersebut. Berarti menyandarkan mengalir kepada huwa yang kembali ke nahar itu majaz akli. Karena yang mengalir bukan sungai, tapi yang mengalir adalah air yang ada di sungai. Berarti alakahnya apa? Alakahnya makaniyah. Ya. Paham ya? Kemudian apa lagi contohnya? Aisyatun. Aisyatun radiyah. Ya. Radiyah itu isim fa'il. Ya. Di dalam radiyah isim fa'il itu mengandung dhamir mustatir. Ai hiya. Hiyanya kembali ke Aisyah. Ya. Sekarang kita tanya, yang ridho itu kehidupan atau kita yang meridhai kehidupan? Berarti harusnya kehidupan itu jadi maf'ul, bukan jadi fa'il. Ya, berarti seharusnya yang benar sifatnya adalah Aisyatun mardiyah. Bukan yang benar, harusnya seperti itu. Tetapi karena kita itu saking ridhonya dengan kehidupan, lalu seakan-akan kehidupan itu yang ridho, lalu dibilang Aisyatun radiyah. Ya. Jadi letak majasnya adalah di menyandarkan radiyah kepada hiya. Ya. Dan hiya ini adalah Aisyah. Berarti menyandarkan isim fa'il kepada yang bukan haknya. Harusnya isim fa'ilnya disandarkan kepada manusia. Ya. Ya. Asalnya huwa radin fi aisyatihi. Ya, seseorang itu meridhai kehidupannya. Ya. Lalu dijadikan kehidupan yang ridha dengan dirinya sendiri. Nah, itu juga majas. Terus ya, salat al-abatih. Ya. Abatih itu adalah tempat yang luas. Ya. Tempat yang luas. Ya. Ya. Salat itu mengalir artinya. Ya. Yang mengalir itu harusnya adalah alma, air. Salatil ma fil abatih. Seharusnya. Tapi kita sandarkan sama seperti nahrun jari. Kemudian apa lagi? Ya. Wa akhrajati al-ardu qala. Bumi-bumi telah mengeluarkan isi perutnya, afqalaha. Ya.
Bisa nggak bumi yang mengeluarkan? Bukan bumi yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan adalah Allah. Maka berarti menyandarkan bukan kepada hakikinya. Wa anbatar rabiul baqla. Ya. Yang udah kita jelaskan tadi. Kemudian wabanal amiru al-madinata. Ya, wabanal amiru al-madinata. Di sini menyandarkan al-bina kepada amir. Ya. Menyandarkan bina kepada amir, kepada raja. Ya. Raja telah membangun kota, kata itu. Padahal rajanya cuman meletakkan batu pertama. Iya kan? Sisanya adalah tukang-tukang, ya, umal, ya. Tetapi kota itu dibangun disebabkan karena perintah amir, sehingga kita boleh menyandarkan banal amiru al madinata. Kita boleh menyandarkan kepada amir. Nah, itu namanya majas akli. Berarti majas akli itu menyandarkan fiil atau yang semakna dengan fiil. Ya, definisinya seperti itu. Ya. Majas akli ini sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dibilang fulanun, ya, aslahahu az-zawaj. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu punya anak nakal-nakal. Nanti mereka bilang, nanti kalau sudah menikah tidak nakal lagi. Sering orang tua tuh bilang seperti itu, ya kan? Nah, itu dibilangnya fulanun aslahahu zawaj. Ya, fulan itu diperbaiki oleh pernikahan. Yang memperbaiki pernikahan nggak? Bukan. Tapi pernikahan mungkin jadi salah satu sebab. Ya. Ya, dengan menikah dia akhirnya sadar, punya tanggung jawab. Kalau dia sadar. Kalau nggak sadar makin parah. Ya. Kemudian atau wa ghayyarahul mal. Fulanun ghayyarahu al mal. Harta telah mengubah dirinya. Ya. Bukan harta sebenarnya, tapi sikap dirinya sendiri. Ya, sikap dirinya sendiri terhadap harta. Ya. Nah, ini juga majas akli, ghayyara al-mal, menyandarkan perubahan kepada harta. Ya. Banyak seperti itu. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, telah membangun sekolah-sekolah misalnya. Padahal bukan mereka yang bangun, mereka cuma memutuskan. Ya. Ketika dibilang majelis, yang dimaksud dengan majelis bukan majelisnya, tapi orang yang ada di dalam majelis, ya kan? Nah, itu juga majelis akli. Ya. Ya. Misalnya sering juga nih, allamana al-fashal, ya, durusan ya, la nansaha. Kegagalan itu telah mengajari kita, ya, pelajaran yang tidak akan kita lupakan. Ya. Kegagalan bisa ngajarin kita nggak? Ya. Pakai majas. Ya. Kalau kita berpikir dari kegagalan itu, kita merenung, ya, kita berpikir, ya. Nah, yang seperti itu bisa kegagalan itu menjadi guru. Itu majas, ya. Dan itu majas akli. Ya, alamana itu fi'il disandarkan kepada al-fasal. Ya. Kalau fasal tidak cukup, karena orang kadang gagal tapi dia nggak merasa gagal, kita ganti dengan kata al-alam, ya, rasa sakit, ya, atau sakit hati. Itu mengajari kita banyak pelajaran, ya, memberikan pelajaran yang tidak akan kita lupakan. Ya. Dalam Al-Quran, fama rabihat tijaratuhum
Rabihat untung. Ya. Tijarah itu jual beli. Ya. Yang untung itu orangnya atau jual belinya? Orangnya, tapi di sini disandarkan ke jual belinya. Padahal yang untung itu orangnya. Ya. Harusnya fama rabihat rajulun fi tijaratihim. Fama rabiha rajulun fi tijaratihim. Baca seperti itu. Tapi disandarkan fama rabihat tijaratuhum. Ya. Nah, dan majas akli seperti ini itu banyak digunakan oleh para ulama dalam istighasah ketika mereka berdoa atau ketika mereka berziarah. Ya. Misalnya mereka bilang, ya, ada orang dari Indonesia ziarah ke Mesir, salat 2 rakaat di Masjid Azhar, kemudian dia ke Masjid Sayyidina Husain, salat 2 rakaat, setelah salat 2 rakaat dia ingin berziarah dan ingin berdoa di makam Imam Husain. Lalu ketika masuk ke dalam kubur dia bilang, madad ya Sayyidina Husain. Madad artinya adalah a'atini quwwah, berikan aku kekuatan. Ya, madad ya Sayyidina Husain. Dia mintanya ke Sayyidina Husain. Ya, jelas-jelas kafir. mintanya ke Sayyidina Husain. Ya. Nah, tapi yang seperti ini ulama Ahlussunnah tidak ada yang mengkafirkan ketika orang bilang madad ya Sayyidina Husain. Kenapa? Karena mereka tahu madad di situ itu adalah fi'il, menyandarkan fi'il kepada sabab. Ya. Sayyidina Husain itu hanya sabab, yang memberikan madad itu sebenarnya adalah Allah. Ya, tapi orang-orang saleh itu menjadi sebab kita itu diberikan rahmat. Ya. Buktinya dia bukan orang kafir apa? Dia datang ke Indonesia, salat di Azhar 2 rakaat, salat di Husain 2 rakaat. Ya, niatnya berziarah, masuk ke masjid. Ada orang kafir masuk ke masjid. Ya, habis itu berziarah. Ya. Nah, itu karinah. Ya, dia masuk ke masjid, salat 2 rakaat itu karinah bahwasanya dia itu bukan orang kafir. Lalu kemudian dia mengucap madad ya Sayyidina Husain. Jadi kata-kata madadnya itu jangan diartikan hakiki, meminta pertolongan ke Sayyidina Husain. Kenapa? Karena ada karinahnya. Karinahnya dia salat, berdoa kepada Allah. Ya. Dan berziarah itu ulama sepakat memperbolehkannya. Dan berkah tentang berkah kubur itu jelas. Para ulama banyak sekali dalilnya. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Matalibul Aliyah itu menyebutkan bahwasanya setiap kita berziarah ke dalam atau ke sebuah makam, itu ruh kita dan ruh orang yang ada di makam itu masih ada. Jadi itu akan saling memantulkan. Kebaikan-kebaikan yang ada di kita itu dipantulkan kepada orang yang ada di makam, dan kebaikan orang yang di makam itu dipantulkan kepada kita. Belum lagi kita mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya kuburus salihin atau kuburan-kuburan orang saleh itu raudatun min riyadil jannah. Ya, maksud raudah min riyadil jannah itu apa? Tempat raudah min riyadil jannah itu maksudnya adalah tempat Allah memberikan berkah, tempat Allah memberikan rahmat. Ya, berarti apa? Di kuburan itu kita dekat dengan tempat yang Allah berikan rahmat. Berarti kemungkinan kita dikucurkan rahmat itu banyak di sana. Ya, karena di situ tempatnya. Ya, raudatun min riyadil jannah kata Rasulullah, kubur orang saleh itu. Dan kita meyakini Sayyidina Husain, kemudian Imam Syafi'i. Ya, siapa yang meragukan kesalihan dan kewalian Imam Syafi'i? Ya, kalau bukan Imam Arba itu wali, maka tidak ada wali di muka bumi. Ya, semua orang beribadah menggunakan ilmu mereka. Ya, wali bagaimanapun tingginya beribadah menggunakan mazhab yang 4. Kalau ada wali ibadahnya berbeda dengan 4 mazhab. Ya, kita kadang meragukan kewaliannya. Ya. Kata Rasulullah, kubur para salihin itu raudatun min riyadil jannah. Maka kata para ulama, kita berziarah kubur itu tidak melakukan apapun, duduk aja di samping kubur orang saleh itu, kita sedang mengharap, sedang menghadang rahmat Allah. Kenapa? Karena kucuran rahmat Allah selalu turun di situ. Jadi kita yang berada di samping itu ada kemungkinan besar kita kebagian rahmatnya. Makanya kata para ulama, kalau berdoa di kubur orang saleh itu doanya salah satu tempat mustajab. Karena raudah tadi, tempat banyak rahmat Allah. Jadi Allah itu mengkhususkan zaman, waktu, mengkhususkan tempat. Ada waktu-waktu doa itu mustajab. Ya Allah kabarkan ya di sepertiga malam, kemudian di antara 2 khutbah misalnya, atau pada hari Jumat tidak ditentukan waktunya. Allah mengabarkan di waktu-waktu tertentu doa itu mustajab. Begitu juga Allah mengabarkan ada tempat-tempat tertentu, di tempat itu doa mustajab. Ya. Bahkan bukan cuma itu.
bukan cuman kuburan ya. Bekas orang saleh yang beribadah itu juga menjadi tempat yang berkah, ada asarnya ya. Di Al-Azhar itu ya, di Al-Azhar itu ada satu tempat yang dari dulu para imam-imam besar itu menjadi imam dan menjadi bukan di mimbar yang sekarang, karena mimbar sekarang itu udah melalui perluasan ya. Jadi mimbar yang di tengah, di sana ada mimbar. Di mimbar itu para ulama Al-Azhar besar-besar ya, kayak Imam Ibnu Hajar, kemudian Imam Bajuri dan lain sebagainya, itu menjadi imam di sana dan mengajarkan ilmu. Jadi tempatnya sangat berkah, dan menurut guru-guru kita di sana tuh masyhur tempat yang makbul untuk berdoa ya. Masyhur tempat yang makbul untuk berdoa. Dulu kata Syekh Jamal Faruq ketika kita masih maba, kalau kalian tahu tempat itu dan kalian mau masuk Azhar, bayar 1000 pon pun kalian akan mau. 1000 pon zaman itu, bukan 1000 pon yang dengan rate sekarang ya. Zaman itu 1000 pon mungkin 2-3 juta ya. Sejuta zaman dulu tuh 600 pon aja nilainya sebelum inflasi Mesir. Kata Syekh Jamal Faruq, ada tempat di Azhar itu yang masyhur ya, tempat-tempat para imam besar menjadi imam di Azhar, kemudian mengajarkan ilmunya. Dan anak pernah nyoba ya, waktu dulu ketika tingkat 4. Jadi tingkat 4 nilai ujian keluar ya. Ketika nilai ujian keluar, Anda sudah lihat nilai ujian keluar, sudah lihat tingkat 4. Ada satu madah dhaif, madah bahas. Bahas itu kalau di lughah, di jurusan lughah itu tingkat 1 sampai tingkat 4 tetap ada mata kuliah yang beda dengan jurusan lain. Mata kuliah bikin bahas. Jadi ya bahasnya memang bikin bahas, dikumpulkan bikin makalah, dikumpulkan. Jadi kalau rasib itu berarti kerjanya 2, bikin makalah sama ikut ujian ya. Kalau tingkat 4 kita rasib ya, kita nggak akan bisa ujian ikut tes masuk S2 ya kan. Kita tidak akan bisa masuk, karena rata-rata orang yang tasfiyah kan ada kesempatan ya, ada kesempatan tasfiyah ya. Nilai saya tuh semuanya yang lain bagus-bagus ya, satu madah bahas itu dhaif ya. Dan itu tingkat 4, sedangkan kita pengen lanjut S2 ya. Tapi Anda punya keyakinan Al-Azhar itu apapun bisa berubah ya. Zaman ujian itu bisa berubah di Azhar ya, meskipun mereka menentukan ujian tasfiyahnya biasanya ya antara jamiah dengan antara S1 dengan S2 tuh suunnya nggak sinkron ya. Suun S2 tasfiyahnya bulan Februari atau bulan apa gitu, bulan 11. Pemasukan S2 bulan 8, bulan 9 atau bulan 10. Jadi kalau tasfiyah kita nggak mungkin bisa ikut S2. Tetapi nanti kadang-kadang ada pas waktu S2 tuh dibuka daur sani, kadang nggak ada ya. Jadi di Azhar tuh kita ambil kesempatan aja. Setelah itu ketika nilai keluar, anak lihat dhaif, sakit hati karena kita pengen lanjut S2 ya. Tapi entah kenapa waktu itu malam subuh sebelum subuh ke Azhar, karena rumah dekat dulu ya, ke Azhar. Pas ke Azhar tuh kayak kaki ini cepat gitu jalan sendiri, kayak ada orang yang mendorong, lalu menyuruh, seakan-akan ada bisikan nyuruh salat 2 rakaat di tempat yang pernah dikabarkan Syekh Jamal Faruq ya. Situ anak salat dengan sangat khusyuk, mungkin anak paling khusyuk salat waktu itu ya, karena taruhannya S2 ya. Lalu anak berdoa ya. Waktu itu anak berdoa, semoga jadwal penerimaan S2 itu diundur ya, diundur setelah tasfiyah ya kan, karena kita gagal satu madah. Udah selesai berdoa ya, habis itu pulang biasa aja ke rumah ya. Ternyata doa anak gagal doanya tidak dikabulkan tapi tidak dikabulkan ya. Ujian tasfiyah tetap dengan jadwalnya, kemudian ujian masuk S2 Al-Azhar tetap dengan jadwalnya. Doa anak memang tidak dikabulkan, tapi
Allah pengen memberikan kejutan yang lebih. Wah, insya Allah. Ya. Nilai ana yang awalnya dhaif Berubah. tiba-tiba berubah jadi najah. Ya. Jadi ana nggak perlu tasbih lagi. Ya, di situ tulis najah karena ujian Al-Qur'an yang mumtaz. Masya Allah. Akhirnya nggak perlu, ya dirofa. Ya. Akhirnya nggak perlu nunggu tasbih. Padahal kita doanya semoga tasbih dipanjangkan aja. Semoga waktu tasbih dipanjangkan, diganti. Ya. Ya akhirnya anda masuk normal, daftar dengan tenang, tidak perlu tasbih. Dan yang paling penting nggak perlu nulis ulang bahas. Nulis ulang bahas tuh kayak ujian baru, capek banget nulis bahas tuh. Ya. Jadi ada usaha-usaha kita itu. Makanya di Azhar tuh kita ada hal-hal yang nggak sama. Azhar dengan universitas lain tuh nggak sama. Ada hal-hal mistis di Azhar itu. Ya. Kita nggak bisa menafikan itu. Ya. Dan itu sering terjadi sama teman-teman. Ya. Ada teman-teman yang merasa kayaknya minimal mumtaz nih nilai ketika keluar ujian, tahu-taunya nilainya makbul. Karena itu masih untung makbul. Kadang dhaif. Ya. Kenapa? Karena di Azhar itu cara menilainya manual. Ketika cara menilai manual, kita yang sombong-sombong jangan-jangan nanti ketuker. Ya. Ya. Dan Anda merasakan itu ketika ujian Quran di Tamhidi 1 atau Tamhidi 2. Kita maju waktu itu karena Tamhidi 1 tuh agak banyak orangnya. Jadi dosennya menguji sekali 4 orang diuji Al-Quran. Kita ditanya, lancar semua nih kita. Ada 2 orang yang nggak lancar, kita orang Indonesia berdua lancar. Ya, ada 2 orang yang nggak lancar. Ya, setelah dilihat nilainya, yang nilai yang bagus yang 2 orang itu ketuker. Ya, dosen. Dan itu normal di Azhar. Sering seperti itu. Antum kalau itu masih mending. Teman anak waktu Tamhidi 1 dia jadi petugas haji. Ya, waktu Tamhidi otomatis dia nggak ikut ujian. Ya, nggak ikut ujian sama sekali karena dia jadi petugas haji. Ketika pengumuman ujian dia lulus. Padahal dia nggak pernah ikut ujian. Ya. Najah. Pasti. Ya. Dan itu normal di Azhar, biasa aja seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah berbangga dengan nilai. Kalau kita dapat nilai mumtaz, jangan-jangan ketukar sama teman. Makanya kalau ada absen di Azhar, karena sampai sekarang kalau di Azhar itu absen masih nggak percaya. Ya. Dan itu memang sering terjadi dulu waktu ini kelas bahasa Inggris. Kata dosennya, pokoknya minimal absen itu 80%, kalau nggak masuk nggak bisa ikut ujian. Kita nggak pernah hadir selama di absen itu, nggak nulis paspor, nggak nulis nomor paspor, atau bahkan nulis nomor paspor pun siapa yang mau ngerekap ulang orang yang ratusan itu, ya nggak mungkin. Ya. Akhirnya ketika kita ujian, tetap aja kita dapat yang mumtaz, yang rajin hadir itu ya sesuai kemampuannya. Ya. Tapi itu keunikan Azhar. Ya. Di Azhar itu dan ilmu agama itu seperti itu. Ya, ilmu agama itu kita tidak bisa menekankan hanya dengan mengandalkan kecerdasan kita, karena ada hal-hal di luar itu. Ya, tapi jangan juga kita mengharapnya hal-hal yang di luar itu. Ya, misalnya kayak ini tempat makbul nih, mending dengan cara berdoa aja tiap malam di situ. Ya, daripada belajar nggak perlu ikut ujian, tapi dengan cara berdoa. Sering-sering kesenosen, sering-sering berzikir. Caranya ngambil jalan yang seperti itu. Jalan yang seperti itu kesempatannya kecil. Ya, sedangkan kalau kita belajar sungguh-sungguh ada besar kesempatannya. Karena banyak orang yang melalui jalan bersungguh-sungguh dia menjadi alim. Kalau melalui jalan yang riyadhah, kemudian zikir, ujiannya banyak. Ya, kebersihan hati kita diuji. Kemudian nanti macam-macam. Ya, Allah pengen memberikan kita yang terbaik. Kita nggak tahu yang terbaik buat kita tuh yang bagian mana. Kita nggak tahu. Jadi kalau mau jadi orang alim, ambil jalan yang jalan yang orang lain banyak melalui, yaitu jalan mujahadah, jalan sungguh-sungguh belajar, bukan jalan riyadhah. Ya. Tapi saya punya teman juga yang ketika mau ujian di Azhar, ya, itu dia semalaman itu zikir aja, belajarnya biasa aja, dan dia orangnya sangat bejo. Ya, bejo tuh selalu beruntung. Ya, hokian orangnya. Jadi zaman anak itu nilai jayid itu udah bisa takdim beasiswa ke BZ, Baitul Zakat. Dulu Baitul Zakat tuh beasiswa paling besar di Mesir.
ya, sebelum Azhar menaikkan. Nah, dia itu tahun pertama dapat nilai jayid, ya dapat nilai jayid, bisa takdim ke Baitul Zakat. Tahun kedua, tahun ketiga sampai lulus nilainya makbul aja. Ya makbul, kadang manqul lain. Tapi najah kan pokoknya yang penting nilai itu nilai tahun pertama. Kalau nilai tahun pertama itu bagus, kita bisa ngajuin beasiswa. Setelah dapat beasiswa, syaratnya yang penting kita lulus selanjutnya. Ya. Zaman dulu dapat nilai jayid itu udah tasyakuran. Karena nilai jayid zaman dulu susah. Kita dulu ujian 4 soal aja. Soalnya nggak ada sahih atau ya, ujiannya 4 soal, tapi menjawab 4 soal ini waktu 3 jam nggak cukup. Karena memang satu soal itu ujiannya 1 bab jawabannya. Memang benar-benar 1 bab. Ya, zaman dulu. Muqarrarnya yang belum diperbaharui, tulisannya masih kuning, terus bekas ketikan, fotokopian dari ketikan. Ya. Jadi ya muqarrar yang dulu 500 halaman beda dengan muqarrar yang sekarang 500 halaman. Sekarang mungkin 300 halaman, space-nya banyak, tulisannya besar. Atau lihat aja muqarrar zaman dulu tuh. Yang apa namanya? Yang kecil-kecil. Nah, teman saya ini setiap malam ujian dia belajarnya bentar ya. Setelah belajar nanti habis isya dia langsung tidur. Ya, dari habis isya. Jam 11 atau jam 10 dia bangun. Habis itu dia salat tahajud sampai subuh tuh. Sampai subuh dia baca amalan macam-macam dari ininya. Ya, dari gurunya atau dari bapaknya. Orang Banten. Orang Banten terkenal amalan-amalannya kan. Ya, dia baca seperti itu. Bahkan kita tahu ujian Al-Qur'an di Al-Azhar itu S2 tuh 6 juz kan. Ya, kita tahu dia tuh menghafal sampai juz 4 aja. Ya. Dan juz 4 pun hafalannya berantakan di juz 4 tuh. Tapi dia zikirnya kuat, ya. Ya. Dia ngafal Al-Qur'an tuh dia ngafal bagian awal-awalnya aja. Ya, yang dilancarin. Juz 1 bagian di awal-awal, juz 2. Itu kita yakin pasti di Al-Qur'an dia bakal rasib. Karena ujian 6 juz. Ya, dia hafal sampai 4 juz dan itu pun yang lancar bagian awal-awalnya aja. Kita yakin pasti di rasib. Ya. Tapi ternyata ketika ujian soalnya yang keluar di bagian awal-awal. Ya, najah dia di Al-Qur'an. Padahal kita satu rumah tuh yakin dia pasti bakal rasib di dalam Al-Qur'an. Aku yakin. Ya. Ya. Nah, itu. Kemudian apa namanya? Tesis lancar dia, makanya beasiswa lancar, nilainya pas-pasan, benar-benar pas-pasan. Tadi tingkat 1 jayid, tingkat 2 manqul atau manqulan, pokoknya sampai lulus nilainya cuman bahkan akumulasi sampai lulus tuh makbul. Dan kebetulan tahun itu makbul S2 masih diterima di Azhar, jadi dia bisa lanjut S2. Setelah lulus tesis diterima, dapat undian Temus. Kurang berjuang apa coba hidupnya. Ya. Nggak perlu jadi gubernur, ya, nggak perlu. Kalau jadi gubernur melalui jalan yang capek, ya. Untuk jadi gubernur jadi gubernur itu capek banget, ya, untuk dapatkan Temus. Bahkan jadi gubernur tuh ibaratnya uang kita udah banyak keluar duluan, ya, untuk mengkusin. Nanti jadi Temus, setelah Temus pulang pasti ngasih teman-teman juga, habis juga uangnya. Ya, kalau dia nggak perlu kegiatan di kekeluargaan, nggak perlu ikut, ya dapat. Kayaknya ada hal-hal yang di Al-Azhar itu atau di Mesir ini kita nggak bisa menduga-duga, dan itu banyak kejadian, ya, banyak kejadian. Ya, kalau sekarang mungkin kita karena kita orangnya materialisme, kita melihat hal-hal yang seperti itu biasa aja. Tapi kalau kita merasakannya sendiri, kayaknya dulu kita waktu awal-awal di Mesir, kata senior, ya, sebelum ujian itu banyak-banyak sedekah atau macam-macam. Pokoknya macam-macam lah amalan-amalan yang selain belajar. Ya. Karena memang sabab itu bukan cuman sebab kelulusan kita itu bukan cuman hasil kita menjawab soal ujian. Di Al-Azhar tuh banyak banget faktornya. Faktor X di Azhar itu. Ya, seperti tadi yang ketukar kertas macam-macam itu. Antum mau tazalum bagaimanapun, gak ada pernah ceritanya orang tazalum itu sukses. Ya, meskipun antum saya siap jawab soal ulang nih, gak ada. Yang penting jawaban antum dulu tuh dinilai itu salah, udah salah itu. Ya, dia nggak tahu kertas antum tuh udah di mana, mungkin udah jadi kertas Tokmi ya. Gak ada ceritanya tazalum itu sukses. Dan itu sering, teman-teman yang tazalum tuh sering bayar 50, bayar 100. Ujung-ujungnya tetap aja pasti, meskipun dia yakin, saya yakin kalau ketemu kertasnya. Ujung-ujungnya tazalum itu cuman
menyamakan antara tulisan yang dari kertas di Su'un dengan internet. Itu aja ujungnya tazalum tuh, bukan dengan kertas jawaban kita. Kertas jawaban kita entah hilang di mana udah. Kalau seperti itu udah nggak bakal ya, jadi tazalum itu salah satu cara Su'un menambah pemasukan. Ya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.